Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas MB 4809 akan mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Keterlibatan Kerja dan Kesiapan Adaptasi AI dengan studi kasus pada karyawan generasi Z. Nah, data ini kami dapatkan dari menyebar kuesioner, terutama pada generasi Z, dan setelah itu datanya kami olah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kelompok kami beranggotakan saya sendiri Alfi Gibran Maliki, kemudian ada Selanjutnya ada saya yaitu Arla Auliana Putra dengan NIM 1040 12 4044. Selanjutnya ada saya, Erina Laila Haniah, dengan NIM 104 0124 00387. Dan saya Nasya Mutiara Aisyah dengan NIM 1040 1240 0064. kemudian ada teman kita satu lagi yang bernama Yami Kolida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa penelitian ini sangat penting. Yang pertama, integrasi artificial intelligence atau AI saat ini sudah menjadi bagian penting dalam operasional organisasi. AI bukan hanya lagi teknologi masa depan, tapi sudah dipakai sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Lalu yang kedua, tenaga kerja saat ini didominasi oleh Gen Z atau generasi Z, yaitu yang memiliki usia dari 18 sampai 28 tahun. Gen Z memiliki karakteristik yang sangat unik seperti terbiasa dengan teknologi digital, cepat beradaptasi, tapi juga memiliki ekspektasi tinggi terhadap lingkungan kerja. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan gaya kepemimpinan yang tepat agar Gen Z tetap terlibat, termotivasi, dan siap menghadapi perubahan teknologi, khususnya yaitu AI. Selanjutnya, di sini tuh ada tujuan penelitian. Nah, di situ ada 3 poin. Yang pertama, tujuan pertama itu adalah untuk mengukur persepsi karyawan Gen Z terhadap 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan otentik, yang kedua distributed, dan yang ketiga transformational. Lalu tujuan keduanya adalah untuk menganalisis tingkat keterlibatan kerja atau work engagement pada karyawan Gen Z. Lalu yang ketiga, itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi kesiapan adaptasi AI pada karyawan Gen Z di lingkungan kerja. Next. Lalu selanjutnya itu ada hipotesis atau prediksi dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemimpinan otentik berpengaruh terhadap keterlibatan kerja. Hal ini karena pemimpin yang jujur, terbuka, dan berintegritas dapat menumbuhkan rasa percaya karyawan kepada pemimpin sehingga karyawan menjadi lebih terlibat dalam pekerjaannya. Lalu ada hipotesis yang kedua yaitu gaya kepemimpinan distributed, yaitu berpengaruh terhadap kesiapan AI. Gaya kepemimpinan ini memberi ruang bagi karyawan untuk berinisiatif dan mandiri sehingga mereka lebih siap mencoba dan menggunakan sistem AI yang baru. Lalu ada hipotesis yang ketiga yaitu menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kesiapan AI. Pemimpin transformasional mampu memberikan visi dan motivasi inovasi sehingga karyawan terdorong untuk menerima perubahan teknologi. Hipotesis keempat adalah secara umum, gaya kepemimpinan memiliki berpengaruh terhadap peningkatan keterlibatan kerja pada karyawan Gen Z. Dengan kata lain, semakin tepat gaya kepemimpinan yang diterapkan, maka semakin tinggi pula keterlibatan Gen Z. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian dan karakteristik responden. Nah, metode pengumpulan data ini dilakukan menggunakan survei online melalui Google Form. Setelah data dikumpulkan, lalu ada proses pembersihan data atau data cleaning dengan memfilter responden usia Gen Z yaitu dari 18 sampai 28 tahun serta melakukan attention check pada butir pertanyaan tertentu. Setelah proses tersebut, lalu ada jumlah responden akhir yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 39 responden. Selanjutnya itu, karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 18 sampai 24 tahun, yaitu sebesar 87,2%.
Dari segi jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 66,7%. Untuk tingkat pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan SMA, SMK, atau sederajat. Dari sisi pekerjaan, sebanyak 71,8% responden merupakan karyawan penuh waktu atau full time. Dan berdasarkan sektor pekerjaan, mayoritas responden bekerja di perusahaan swasta khususnya di bidang pemasaran dan penjualan. Dan dari data ini menunjukkan bahwa responden cukup relevan untuk menggambarkan kondisi karyawan Gen Z di dunia kerja saat ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan nama saya Wiami Khalida Mahyar sebagai pembicara kedua. Di sini saya akan membacakan slide hasil analisis deskriptif. Nah, pada slide ini ditampilkan hasil analisis deskriptif untuk setiap indikator pada masing-masing variabel. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden pada seluruh indikator berada pada kategori tinggi. Dengan nilai MEAN mendekati 5, hal ini menandakan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan otentik, kepemimpinan terdistribusi, kepemimpinan transformasional, keterlibatan kinerja, dan juga kesiapan AD. Nah, pada slide selanjutnya, di sini saya akan membacakan ringkasan hasil analisis deskriptif. Pada slide ini ditampilkan ringkasan hasil analisis deskriptif dari seluruh variabel penelitian. Variabel kepemimpinan otentik memiliki nilai MEAN 4,83 dan berada pada kategori tinggi. Lalu, variabel kepemimpinan terdistribusi memperoleh nilai MEAN 4,71 juga termasuk kategori tinggi. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional memiliki nilai sebesar tinggi juga, yaitu 4,92. Untuk variabel mediasi, yaitu keterlibatan kinerja, nilai MEAN sebesar 4,91 dan berada pada kategori tinggi. Sedangkan variabel dependen kesiapan AD memiliki nilai MEAN 4,91 yang menunjukkan tingkat kesiapan responden yang tinggi. Nah, jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian berada pada kategori tinggi, sehingga mendukung kelanjutan analisis pada setiap berikutnya. Baik, setelah dilakukan perhitungan dari data responden yang kami dapatkan, dapat disimpulkan atau dapat kita analisis. Yang pertama itu, untuk kepemimpinan transformasional atau X3 mendapatkan hasil yang sangat inspiratif dan memiliki skor yang tertinggi sebesar 4,92. Nah, angka ini menunjukkan bahwa karyawan generasi Z di organisasi tempat penelitian ini dilakukan atau sebagai responden, mereka rata-rata sangat merasakan kehadiran pemimpin yang mampu menjadi inspirator. Pemimpin-pemimpin mereka dinilai berhasil memberikan visi yang jelas dan mampu mengacu pola pikir kritis serta inovasi di lingkungan kerja para responden. Untuk yang kedua ada kriteria kepemimpinan otentik atau X1 yang memiliki konsensus tertinggi, di mana standar deviasi yang dihasilkan itu merupakan standar deviasi terkecil sebesar 0,99, yang mana kita ketahui dalam statistika, standar deviasi yang kecil atau mendekati 0 itu menunjukkan adanya konsensus atau keseragaman pandangan. Nah, artinya hampir seluruh responden yang mengisi kuesioner sepakat bahwa pemimpin mereka telah menunjukkan keterbukaan, kejujuran, dan konsistensi yang sangat tinggi. Integritas pemimpin ini dirasakan secara merata oleh keseluruhan karyawan yang mengisi kuesioner. Selanjutnya ada yang ketiga, untuk kepemimpinan distributed atau X2. Nah, kepemimpinan ini mengalami perdebatan atau variasi yang tertinggi, di mana
standar deviasi yang didapatkan dari kategori ini sebesar 1,18. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan pandangan atau variasi pengalaman yang dialami oleh para responden. Dapat kita interpretasikan bahwa implementasi pembagian wewenang dan kebebasan untuk mengambil inisiatif mandiri belum dirasakan secara sepenuhnya dengan merata di antara para responden yang mengisi kuesioner penelitian. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis outcome M dan Y. Poin pertama yaitu kedua variabel memiliki skor rata-rata yang sama tingginya, yaitu di angka 4,91. Fakta bahwa kedua variabel memiliki skor yang identik menunjukkan adanya korelasi psikologis yang kuat. Skor ini mencerminkan profil angkatan kerja yang optimis. Selanjutnya poin kedua yaitu keterlibatan kerja atau variabel M. Skor tinggi menunjukkan Gen Z memiliki energi besar dan rasa bangga terhadap pekerjaan mereka. Nah, rasa bangga ini sangat penting untuk motivasi intrinsik mereka. Selanjutnya ada kesiapan adaptasi AI atau variabel Y. Responden secara konsisten melihat teknologi AI sebagai peluang peningkatan kualitas, bukan sebagai ancaman. Ini menunjukkan bahwa generasi Z mempunyai growth mindset atau mindset yang berkembang. Pandangan bahwa AI adalah peluang mencerminkan pola pikir bertumbuh. Kemudian responden tidak melihat AI sebagai pengganti manusia, melainkan sebagai asisten yang meningkatkan efektivitas. Nah, ini menunjukkan tingkat literasi digital yang baik di antara generasi Z. Selanjutnya ada poin keempat yaitu standar deviasi kedua variabel sebesar 1,13 menunjukkan tingkat kesamaan pandangan yang cukup stabil di antara responden mengenai kesiapan mereka menghadapi masa depan digital. Nah, angka 1,13 ini tergolong cenderung rendah yang berarti jawaban antar responden tidak terlalu kontradiktif satu sama lain. Hal ini juga memberikan validitas bahwa tren siap kerja dan siap AI ini bukan hanya terjadi pada segelintir orang, melainkan merupakan representasi pandangan kolektif dari kelompok Gen Z yang diteliti. Nah, data ini juga stabil untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan manajemen. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan temuan. Kita akan masuk ke bagian keterkaitan temuan, dan penelitian ini merupakan hasil observasi kami menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara gaya kepemimpinan dengan perilaku kerja karyawan. Secara spesifik, ditemukan bahwa ketika karyawan merasa gaya kepemimpinan yang kuat, hal tersebut berbanding lurus dengan tingginya tingkat keterlibatan kerja serta kesiapan mereka dalam beradaptasi dengan teknologi baru yang bisa kita bahas yaitu AI. Hal ini diperkuat oleh pembuktian hipotesis yang keempat atau yang bisa disebut dengan H4, di mana kolaborasi kolektif dari tiga gaya kepemimpinan yaitu otentik, distributed, dan transformational terbukti mampu mendongkrak skor keterlibatan kerja hingga mencapai angka 4,91. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja yang transparan dan inspiratif bukan sekadar pendukung, melainkan persyaratan utama untuk memaksimalkan seluruh potensi produktivitas rekan-rekan generasi Z atau Gen Z. Oke, baik, di next. Selanjutnya, kita memasuki kesimpulan dan saran. Pertama, dalam kesimpulan dasar ini kami melihat bahwa ketika gaya kepemimpinan yang telah disebutkan sebelumnya diperspektifkan secara positif oleh karyawan Gen Z, hal ini memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan motivasi kerja serta kesiapan mereka dalam menyongsong implementasi teknologi AI di lingkungan perusahaan. Yang kedua yaitu saran, untuk menjaga momentum positif ini, kami menyarankan agar perusahaan terus memperkuat aspek kepemimpinan transformasional. Langkah konkret yang bisa diambil adalah dengan melakukan standarisasi pada distributed leadership serta secara konsisten memfasilitasi pelatihan teknologi berkelanjutan bagi karyawan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya siap secara manajerial, tapi perusahaan juga siap secara teknologi di masa depan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.